Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hikmawati, salah satu mahasiswa PPG Jalan Jembatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama Ibu Kepser yang akan saya wawancarai sebagai tambahan referensi mengenai beberapa masalah yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Ya, diberikan. Saya mau tanya-tanya ini mengenai permasalahan kita di sekolah. Yang pertama mungkin masalah ini literasinya anak-anak. Pasti banyak anak-anak yang tidak lancar membacanya, apalagi kayak memahami isi bacaan, sulit sekali. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi sehingga bisa terjadi seperti itu? Faktor yang pertama itu mungkin faktor dari keluarga. Di sini orang tua tidak membiasakan anaknya untuk mengajar anaknya di rumah untuk terbiasa membaca. Yang kedua yaitu faktor di sekolah. Mungkin dalam hal ini kurangnya pendukung seperti buku, seperti itu. Kurang fasilitas pendukungnya di pendukung. Oh iya. Kemudian Bu, masalah hubungan antara guru dan orang tua siswa ini. Apakah di sekolah kita ini rapatnya rutin diadakan? Rutin ya. Cuma di sini yang menjadi faktor kendala itu kita dari pihak sekolah biasa mengundang orang tua siswa untuk mengikuti rapat di sekolah, namun ada beberapa hal atau beberapa faktor sehingga orang tua itu tidak menghadirinya, seperti dia sibuk pergi melaut, sibuk mungkin masa di rumah, jadi seperti itu. Jadi sibuk ya dengan kegiatannya. Iya. Akhirnya tidak mengikuti rapat. Terus ini dia Bu, masalah penerapan materi berbasis HOTS ya, yang belum dilaksanakan di sekolah kita. Kan seperti kita ketahui bahwa guru-guru kita ini belum menerapkan penerapan materi di kelas yang berbasis HOTS. Menurut Anda, apakah HOTS ini cocok diterapkan di sekolah kita yang notabene kan kita sekolahnya jauh, daerah terpencil? Apakah cocok diterapkan atau bagaimana? Ya, mengingat ini kan sudah di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum K13. Sementara itu pembelajaran berbasis HOTS itu bagian dari kurikulum K13. Jadi seharusnya memang bisa diterapkan di sana. Bisa diterapkan. Iya. Kalau bisa diterapkan Bu, mungkin adakah hal-hal yang perlu dipersiapkan dulu sebelum guru-guru ini menerapkan, karena dirasakan sulit. Ya, sebelumnya itu apa yang perlu dipersiapkan, ya itu yang pertama itu gurunya dulu yang harus mempersiapkan dirinya bagaimana untuk bisa memberikan pembelajaran berbasis HOTS. Mungkin dalam hal ini mungkin guru-gurunya harus mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran berbasis HOTS. Ya, jadi itu gurunya dulu yang perlu bekal sebelum menerapkan supaya enggak dasar jalan. Kemudian masih penerapan berbasis HOTS ini. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang bisa diadakan untuk guru-guru kita ini, khususnya untuk ini materi HOTS? Ya ada ya, karena kita kan di Pangkep ini
di sekolah kita ini ada kan namanya KKG. Jadi memang biasa diadakan itu, tapi di sini diadakannya itu di kota, di Pangkep. Sementara kita punya pulau ini jauh kan, jauh dari kota. Jadi mungkin kendalanya di sini transportasi dan cuaca yang kadang biasa kurang mendukung, sehingga guru-gurunya itu tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Pangkep tersebut. Sebenarnya ada pelatihannya Ada. ya Bu, cuma ada kendala itu tadi, kita tugasnya di mana, pelatihannya di mana. Agak sulit juga ini. Kemudian apakah adakah faktor yang menyebabkan guru itu belum menerapkan materi berbasis HOTS? Ya, faktornya ya itu tadi, kurangnya pelatihan yang dibekali oleh gurunya, sehingga guru itu belajar sendiri. Ya. Jadi kendalanya itu ya, gurunya belum terlalu karena kurang mengikuti ya. Tadi jadi belum menerapkan faktor-faktornya itu karena guru belum tahu. Kemudian masalah ini lagi Bu, masalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Ya, mengenai apakah sekolah kita ini menyediakan fasilitas teknologi yang bisa menunjang proses pembelajaran kita di sekolah? Kalau berbicara soal teknologi belum. Kenapa? Karena di sini kendalanya tidak tersedianya listrik, yang pertama itu. Yang kedua, tidak adanya jaringan untuk bisa masuk di sekolah tersebut. Terkendala ya Bu, terkendala di jaringan. Terus kalau misalnya seperti itu Bu, kan tidak bisa akses internet, tidak bisa listrik, jadi tidak bisa menerapkan teknologi ya. Apakah ada jalan lain yang kita gunakan, karena kita kekurangan itulah, mau diterapkan juga tidak bisa. Apakah ada inovasi lain yang kita gunakan supaya walaupun tidak pakai teknologi tetap bisa jalan? Ya, jalan lainnya itu dari gurunya, bagaimana dia pintar-pintarnya untuk bisa menerapkan pembelajaran berbasis HOTS itu. Jadi mungkin di sini gurunya yang harus mempersiapkan diri atau membekali dirinya sendiri untuk belajar sendiri. Meskipun di sana belum ada teknologi, seperti belum ada jaringan internet. Jadi mungkin ada cara lain ya Bu, yang tergantung gurunya bagaimana dia berkreasi. Saya rasa cukup begitu saja Bu untuk wawancara kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.